Ya Bu Win, ada apa? Lagi sibuk tak? Ini lagi ya panas. Iya. Aku mau curhat nih, boleh nggak? Ya ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini Bu, besok itu kan saya mau ngajar kelas 8. Wah. Nah, itu seperti biasa lah. Wali sendiri, anaknya seperti itu. Iya, iya. Jadi kita sekarang ini tujuannya mau ngomongan tentang diskusi tentang gimana cara kita ngajar di 8A supaya enak gitu ya Bu ya. Iya. Gimana kelas 8A anaknya kalau menurut Bu ini sendiri nih? Iya, menurut saya ya itu ada anak yang kurang aktif. Kurang aktif. Meskipun tidak terlalu banyak sih, cuma Berapa persen? sekitar 30%. 30% ini banyak. Iya. 30%. Iya. Kemudian ya itu apa yang tidak aktif itu otomatis mengandalkan teman. Mengandalkan temannya, betul. Dan dia tidak belajar seperti itu ya. Iya, akhirnya kan tidak belajar. Yang diinginkan Bu Windy, Ya, kalau bisa kan anak-anak itu aktif, harus bisa Iya. aktif kan di dalam kelas, yang Iya. tidak mengandalkan temannya. semua dalam proses belajar. Iya. Berarti Bu Windy ini ingin meningkatkan kompetensi yang mana dari Bu Windy sendiri? Keaktifan dulu. Oke, ya, untuk mengaktifkan Iya. anak itu ya. Berarti ada di manajemen. Manajemen Ah, kelas. berarti ada di manajemen kelas. Iya. Kalau menurut Bu Windy, anak yang malas, anak yang tidak aktif, selalu mengandalkan temannya yang pintar, kira-kira mau diapakan kalau menurut Bu Windy? Ya, kalau rencana saya sih nanti saya akan lakukan readiness dulu Bu Ai. Readiness, Ya, oke. kemudian ya saya kelompokkan jadi satu. Siapa tahu ya dari situ kan berdasarkan readiness kan otomatis ketahuan kalau anak-anak itu kan yang yang tidak aktif itu akhirnya nanti saya kepingin anak itu dijadikan satu. Jadi readiness-nya ini sebagai hasilnya sebagai dasar untuk membuat kelompok. Iya, Begitu. saya buat kelompok. Jadi tidak seperti kemarin-kemarin yang saya Ah. buat heterogen akhirnya yang tidak aktif Ah. semakin tidak aktif gitu. Betul. Iya. Jadi tujuannya anak yang readiness-nya low dikelompokkan jadi satu agar mereka itu aktif. Iya, itu. Iya. Masuk. Tapi saya juga berpikir apa bisa ya seperti itu. Nanti apa bisa jalan. Tapi kan ya Itu keraguannya Bu Windy ya. Kira-kira dibayangkan Bu Windy bagaimana? Ya kalau bayangan saya ya itu pasti ya belepotan lah anak nanti ya. Nggak Agar bisa. tidak terjadi seperti itu menurut Bu Windy enaknya diapakan? Ya, gimana ya? Kalau saya ya didampingi, beri bimbingan ya. Nanti pada saat mengerjakan tugas itu saya dampingi terus otomatis. Saya kasih di barisan terdepan, kelompok di depan biar saya kan bisa memantaunya Bisa enak. mantau, Karena iya. otomatis anak-anak ini Bu selain tidak aktif dalam pembelajaran, mereka itu aktif ngobrol dengan temannya. Kan kalau di depan otomatis saya bisa terus mengawasinya, menasihati. Iya. Ya, bagus itu kalau menurut saya. Kira-kira kapan ini Bu Windy mau diterapkan? Besok. Hari Sabtu. Hari Jumat. Sekarang Kamis. Jumat apa Sabtu? Hari Sabtu. Oke, hari Sabtu. Seandainya hari Sabtu itu ini kan hal yang menarik. Siapa tahu bisa saya aplikasikan pada pembelajaran di IPS nanti. Nah, apakah boleh kalau saya ikut nimbrung di sana? Oh, boleh sekali. Kan Bu. ya, iya. Oke, kalau begitu. Kira-kira untuk mewujudkan ini Bu ini butuh bantuan siapa? Apa butuh partner atau cukup saya sendiri? Ya, cukup untuk Ayu saja sudah. Atau siapa lagi? Ya, mungkin kalau teman-teman yang lain kosong boleh. Iya. Jadi nanti bisa buat masukan refleksinya untuk saya. Oke, Bu Windy. Kalau berdasarkan apa yang sudah kita diskusikan tadi, ini Bu Windy, saya rangkum ini tadi, ini Bu Windy
belajar aktif di kelompok masing-masing, maksudnya semua anak itu belajar tetapi di kelompok. Nah, untuk mengelompokkan ini Bu Windy berdasarkan hasil readiness-nya. Ya. Maksudnya gini, yang low dicampur low, Ya. homogen, Homogen. tidak heterogen lagi karena Ya. heterogen kemarin-kemarin kok tidak berhasil. Ini mencoba yang homogen, Ya, seperti mencoba. itu. Mencoba yang homogen. Oke. Nah, karena di Bu Windy punya bayangan ini tidak akan berhasil, maka Bu Windy langkah yang pertama yaitu mendampingi terus anak di kelompok lo ini. Ya. Terus yang kedua, menempatkan posisi kelompok lo ini di depan sendiri, di bagian depan, seperti itu ya. Iya Bu Windy ini, dan untuk ininya mungkin Bu Windy butuh saya atau teman lain untuk ini. Jadi ya semoga ini di hari Sabtu Bu Windy, ya di hari Sabtu ya saya bisa. Ya. Bu Windy bisa menerapkan ini, dan seandainya ada apa-apa hari Sabtu itu kita refleksi dan tindak lanjutnya di pertemuan yang akan datang lagi. Iya, Begitu ya. boleh Bu Ayu. Iya, iya, iya. Iya. Ya, tidak Terima apa-apa. kasih ya Bu Ayu. Iya, 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 terima kasih kembali. Sudah agak apa? Udah saya istilahnya Galonya. kebingungan saya itu. Bingungnya kalau Ya. iya, Mudah-mudahan nanti bisa terlaksana dengan baik, hasilnya ya paling tidak sesuai dengan tujuan saya dulu lah. Ya, untuk anak-anak itu bisa aktif saja. apalagi Saya. Bu Windy wali kelasnya. Iya, Wali kelasnya hebat sekali, Bu Windy ini hebat sekali. Waduh. Sangat memperhatikan anaknya. Iya, wes. Ya. Terima kasih sama-sama kita untuk kedepannya hari Sabtu. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa dengan membaca basmalah secara bersama-sama ya. Berdoa, mulai. Setelah selesai, hari ini kita akan belajar ya. Kalau kemarin-kemarin sudah belajar materi. Oh ya, sebelumnya saya mau tanya siapa yang hari ini tidak hadir? Hasil ya. Izin ya. Kemudian Zainal. Zainal ada keterangannya? Terus yang tidak izin dengan saya berarti saya. Berarti 3 anak yang tidak masuk hari ini ya. Kemarin kita sudah belajar materi apa pertemuan minggu kemarin? Ada apa saja di unsur intrinsic cerpen? Untuk jari ya, yang bisa langsung apa? Tangannya ulang, tangannya ya. Unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Yang kedua tokoh dan penokohan. Bisa jawab satu-satu ya, lebih enak jadi tidak rebutan ya. Ya. Tokoh penokohan yang kedua, yang ketiga latar. Najimudin ya, latar. Latar itu ada berapa Najimudin? Tak tahu. Yang lain mungkin? Ada 3. Apa? Ada apa? Latar apa? Tak tahu. Ada yang tahu? Latar apa Julfan lagi? Ada latar tempat, waktu, dan suasana. suasana. Tempat, waktu, suasana. Selain itu yang keempat, alur. Ya, alur. Terus yang kelima, Sudut sudut pandang. Keenam, amanat atau pesan. Nah, berkaitan dengan pelajaran yang sudah kita bahas kemarin, saya garis bawahi tentang alur. Ya, alur itu ada jenisnya. Kalian sudah saya beritahu kemarin ada
ada jenis apa? Alur maju, alur belakang. yang digunakan dalam cerpen hanya alur, bukan alur maju tapi satu alur. Nah, di dalam alur itu sendiri ada tahapan alur. Meliputi apa saja? Orientasi. Terus rangkaian peristiwa. Terus Komunikasi. Terus Resolusi. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Tapi bukan namanya bukan tahapan. Kalau yang kemarin itu tahapan, sekarang yang itu tadi disebutkan akan kita pelajari yaitu tentang strukturnya. Jadi hari ini materi kita adalah menelaah struktur dan kebahasaan teks cerpen. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari materi ini kalian bisa menelaah struktur teks cerpen yang dibaca. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Nah, kalian nanti sudah saya kelompokkan ya. Saya kelompokkan berdasarkan apa? Tes yang sudah pernah saya teskan pada kalian. Jadi kemarin ya saya memberikan tes awal kepada kalian. Nah, sekarang kalian sudah berkelompok berdasarkan itu. Ya. Sekarang kita masuk ke materi. Silakan lihat ini dulu. Silakan kalian perhatikan untuk video kali ini. Semuanya memperhatikan. Nanti dari situ saya akan bertanya jawab dengan kalian, ya. Semua memperhatikan tayangan video film pendek, ya. Saya kemarin Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian tidak paham? Dari mau dengar kan? Kenapa masih ada yang terlambat? Saya mana? Saya di mana? Pokoknya ibu sudah bilang, ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih bersemangat atau tidak? Jam terakhir ya. Sebelum saya mulai kegiatan yang kedua yaitu game ya. Tapi permainan bahasa otomatis ya. Kita lakukan ice breaking dulu ya. Breakingnya apa? Yang ringan. Saya cuma bisa sedikit ice breaking, tidak seperti kan. Jadi ice breakingnya hanya tepuk saja ya. Tepuk ya. Perhatikan saya dulu. Kalau saya bilang tepuk pagi berarti 1 kali. Kalau saya bilang tepuk siang 2 kali. Kalau malam 3 kali. Jadi dengarkan instruksi saya. Ya. Mengerti? Tepuk pagi.
kalian nanti saya kasih voucher minum gratis di kantin. Kemudian saya tadi lihat kelompoknya Rohman ya. Kelompoknya Rohman ini begitu aktif sekali dalam belajarnya. Lomba-lomba meskipun salah tanpa atau pantang menyerah. Bolak-balik. Nah, ini saya beri predikat kelompok teraktif. Nanti hari Senin temui saya kasih voucher minum gratis. Pembelajaran kali ini kira-kira kalian senang atau tidak? Nah, silakan tuliskan di sini. Ya. Apa? Silakan dibaca. Satu kelompok satu. Silakan isi lembar refleksi. Satu, dua, tiga. Kamu sendiri. Udah kita ke ilustrasi dulu. Kemarin pada nggak buat ya nggak bisa lanjut Bapak. Ya sekarang magis lagi murah. Silakan kalian mencari bahan di internet tentang kaidah kebahasaan teks cerpen. Kita akan belajar ini pada pertemuan berikutnya. Mana ya? Alhamdulillah sudah selesai untuk materi hari ini. Silakan berdoa dipimpin oleh Baiknya. Baiknya dipimpin Allah. Siap berdoa mulai. Apa nanti pengantarnya saya? Ya. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Windy. Ya, kedatangan saya ke sini dari perwakilan pengajar praktek untuk melihat bagaimana hasil dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin oleh Bu Windy yang langsung diobservasi juga oleh calon guru penggerak. Nanti Bu Rahayu akan menyampaikan beberapa hal yang terkait yang dilaksanakan ini ketika pembelajaran di kendalanya, mungkin pengalaman dan sebagainya, sehingga kita dari pengajar praktek ini mengetahui
Ya, terima kasih Pak sebagai PG saya. Bu Windy, mohon maaf ini kemarin setelah kita mengadakan kegiatan pembelajaran tapi tidak langsung refleksi. Nah, sekarang kita langsung refleksi dan alhamdulillah bisa didampingi oleh Bapak Holili selaku PP saya di kelas 155A JGP angkatan 9. Bu Windy, pada saat Bu Windy selesai melaksanakan kegiatan pembelajaran yang kemarin, perasaan Bu Windy bagaimana? Boleh Bu Windy ceritakan sedikit mulai dari awal sampai akhir, silakan Bu Windy. Alhamdulillah kemarin saya melaksanakan pembelajaran itu cukup puas lah. Setidaknya ada satu keberhasilan di situ ya, meskipun belum semuanya berhasil kalau menurut saya, tapi alhamdulillah yang saya inginkan itu sudah tercapai, yaitu dari kemarin waktu saya melaksanakan itu kan sebelumnya tes kemampuan siswa dulu, readiness dulu, kemudian saya kelompokkan, biasanya itu saya mengelompokkan kan secara heterogen. Nah, sekarang saya mencoba untuk mengelompokkan secara homogen dari yang high, middle sama low. Nah, anak yang low ini yang kemarin menjadi kekhawatiran saya, ternyata alhamdulillah bisa aktif, itu saja yang menjadi tujuan saya utama sebenarnya waktu itu ya. Kemudian ya lebihnya ya ternyata juga bisa mengerjakan tanpa bergantung. Kalau biasanya itu saya melihat anak yang low ini tergantung dengan temannya, mereka hanya nunggu pekerjaan temannya tanpa melakukan apapun, jadi santai-santai berguru. Itu yang selama ini saya lihat. Kemudian kemarin saya sudah coba, kok ternyata kok bisa aktif, mereka bisa menjawab, terus bisa berdiskusi dengan temannya, bisa menyelesaikan. Nah, itu kebahagiaan tersendiri buat saya. Alhamdulillah. Iya, saya juga melihat seperti itu pada saat saya observasi. Jadi tingkat keberhasilan yang Bu Windy rasakan, indikator dari keberhasilan itu siswa yang kelompok dengan readiness-nya yang rendah itu bisa aktif dan sangat aktif, melebihi dari kelompok yang lain. Yang ekspektasinya waduh bagaimana, ternyata membahagiakan hasilnya. Iya. Bu Windy, pertanyaan selanjutnya, kira-kira ada enggak sesuatu yang ingin Bu Windy laksanakan pada pembelajaran itu tetapi mungkin karena waktu, atau mungkin karena lupa, atau mungkin karena sehingga tidak terlaksana pada pembelajaran itu? Kira-kira ada enggak? Menurut saya kalau sesuai dengan lesson plan saya sudah saya laksanakan semuanya, alhamdulillah, sesuai dengan waktunya juga. Itu iya. Jadi terlaksana semua sesuai dengan lesson plan. Terlaksana sesuai dengan itu juga merupakan indikator kita bagaimana kita itu mengelola kelas dengan baik. Ya, itu juga sebagai indikator. Terus pertanyaan selanjutnya begini Bu, kira-kira Bu Windy, hal yang paling memuaskan selain tadi itu anak-anak yang low readiness-nya itu bisa aktif, sangat aktif, selain itu hal apa lagi yang memuaskan bagi Bu Windy? Kegiatan apa yang? Ya tadi ada anak-anak yang biasanya menggantungkan, kan sudah bisa mengerjakan. Ini juga memuaskan bagi saya. Karena apa? Mereka kan biasanya tidak mau tahu apa kata temannya, sudah yang pinter-pinter yang mengerjakan, dia hanya bergurau dan lain sebagainya. Ini di sini mereka bisa berusaha, kemudian pekerjaannya itu juga benar, meskipun dalam level yang masih rendah, tapi itu kan sudah ketercapaian yang lumayan bagus lah menurut saya. Mungkin nanti ditambah lagi dengan level berikutnya, saya mencoba lagi. Cuma kemarin sudah
jawabannya sudah benar dari itu tujuannya sudah tercapai lah. Tujuan Pembelajaran. pembelajaran sudah tercapai walaupun dengan level yang masih rendah itu dengan keadaan level yang rendah itu kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Windy tingkatkan nanti pada kegiatan pembelajaran yang akan datang. Kan ini masih rendah yang kemarin. Nah, harapannya kan mungkin bagaimana untuk pembelajaran kedepannya. Ya, mungkin pembelajaran kedepannya saya memberikan soal yang lebih hot lagi ya. Kemudian jadi kalau yang kemarin level rendah saya mencoba lagi mereka masih bisa atau tidak dengan level yang lebih tinggi. Siapa tahu bisa berhasil. Ya, kalau menurut taksonomi Bloom itu kira-kira yang kemarin C1, C2. Iya, C3 belum sampai. Berarti nanti kedepannya bisa C3 sampai ke atas. Iya, C4. C4, iya. Mungkin bisa seperti itu. Iya. Yo, nggak tahu. Ini kalau tapi saya rasa semangat Bu Windy nih Pak. Pada saat mau mengajar, kebetulan Bu Windy ya sebagai walasnya juga, wali kelasnya juga, betul-betul Bu Windy ini sangat prihatin dengan keadaan anaknya yang seperti itu. Beliaunya ini ingin semua siswanya itu untuk belajar dengan aktif. Maka dari itu pada waktu dia itu mau pembelajaran agak susah saya lihat. Tapi ada peranya Bu ya? Ada pada waktu itu kita omongan dan ternyata dia ingin anak-anak itu aktif. Tidak apa-apa walaupun masih belum bisa, tetapi aktif dulu sehingga dia bisa. Oke Bu Windy, pada saat saya kemarin kan saya sebagai observer juga. Kalau menurut saya pada saat saya mengamati pembelajaran itu ada seorang anak di kelompok yang readiness-nya rendah itu mengatakan bertanya gini Pak Bu Windy, ini merupakan pembelajaran bagi saya, hal baik yang bisa saya pelajari Pak. Bu, gimana ini kalau saya salah? Bu Windy jawabannya, loh, karena memang Bu Windy ini orangnya lembut, loh ya enggak apa-apa salah, karena kita sekarang kan belajar, nanti kamu akan tahu mana salahnya, di mana salahnya, kalian pasti dapat pembelajaran dari itu. Nah, yang seperti itu menurut saya luar biasa menurut saya. Ya, memberi kebebasan pada anak, memberi menghargai anak, ya. Kompetensi yang dikembangkan pada waktu kegiatan pembelajaran yang kemarin itu adalah pengelolaan kelas Pak. Nah, pengelolaan kelas yang tadinya mengelompokkan secara heterogen lalu dikelompokkan secara homogen. Berarti pembelajaran diferensiasinya di pembagian kelompok tadi Bu ya? Iya, dengan readiness-nya, berdasarkan readiness itu Pak. Iya. Kalau untuk sosial emosionalnya berarti meningkatkan peserta didik tersebut untuk lebih aktif, bisa kerjasama dan komitmen seperti itu ya. Dan menghargai anak ini tadi Pak. Yang menghargai anak ini tadi, yang ketakutan takut salah di emosinya sama Pak. Ya, jadi ini kalau menurut kesimpulan yang saya tulis, rencana yang akan datang seandainya ada Bu Windy ingin meningkatkan level dari soal atau perintah di dalam LKPD itu yang tadinya C1, C2 menjadi C3, C4 seperti itu ya Bu Windy ya. Kalau masalah media sudah bagus Pak Bu Windy ini, terus game juga sudah ada kemarin saya pakai TGT. Oh TGT ya. Berarti ada rewardnya? Ada. Iya ada rewardnya. Apa kemarin? Soalnya TGT itu kan syaratnya harus ada reward. Ya. Kemarin saya pakai kupon kantin. Rewardnya pakai kupon kantin yang aktif. Ternyata yang
readiness-nya itu kurang, itu Ya. ternyata paling aktif Pak. Oh. Iya, Ya. iya, iya. Jadi saya beri reward sama yang skor tertinggi juga Skor saya tertinggi. beri reward. Bisa-bisa itu kayak belajarnya kinestetik Bu ya. Kinestetik. Iya. Bisa. Mungkin kedepannya itu Iya. yang kita. Jadi cukup Bu, jenengan closing dulu nanti kita ngobrol santai. Oke. Terima kasih Bu Windy, ini sudah saya catat. Mungkin ini menjadi referensi kita untuk rencana tindak lanjut di pertemuan yang akan datang, pembelajaran di pertemuan yang akan datang, yaitu meningkatkan level dari soal yang taksonomi belumnya itu C1, C2 menjadi C3 dan C4 seperti itu. Oke. Terima kasih. Iya, sama-sama Bu Ayu. Terima kasih refleksinya. Ya. Sampun Pak, kita ngobrol santai.